Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Juli 2024. Kembali saudara, jangan lupa kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10 dan Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa dari kita saudara yang mau menerima perutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Siapa dari kita yang mau ambil bagian untuk menjadi penuai-penuai saudara? Kita yang mengaku orang Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus saudara, kita tak bisa hidup bersantai-santai saja, duduk diam manis. Tidak saudara. Kita semua disuruh pergi saudara. Kita diutus. Namun, kita diutus bukanlah ke tempat-tempat yang senang, yang nyaman, saudara. Tidak, saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Saudara, kita diutus di tengah-tengah kemajemukan masyarakat yang berbagai karakter dan sifat saudara. Justru Sang Maha Guru mengutus kita di tengah-tengah masyarakat saudara-saudara kita yang hidupnya penuh kegelapan saudara. Hidup di dalam kejahatan. Mungkin dia pecundang, selalu mencari gara-gara. Mungkin juga saudara, dia perampok dan pembunuh. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Takutkah kita saudara? Atau kita mundur? Perintah Tuhan Yesus saat kita di tengah-tengah serigala saudara, harus kita perhatikan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, saudara, berarti memakai pertimbangan benar dan salah atau hukum dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup. Sedangkan tulus seperti merpati, saudara, berarti tidak mengabaikan sisi baik dan buruk atau tujuan dari setiap tindakan yang akan kita ambil. Jadi, kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, mengandung arti bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertujuan baik dengan cara-cara yang benar dalam kehidupan kita. Di sini saudara, saat kita berhadapan di tengah-tengah serigala tersebut, di saat kita melayani saudara-saudara kita yang sejahat apapun, janganlah menggunakan pikiran kita, kekuatan kita sendiri saudara. Jangan saudara. Tentulah kita akan kecewa dan sakit hati. Ujungnya kita emosi. Kalau demikian, bagaimana kita dapat memperkenalkan pribadi Yesus kepada mereka kalau kita emosi, saudara? Bagaimana kita dapat membawa mereka kepada Tuhan Yesus? Kita perlu merendah hati, penuh kesabaran dan lemah lembut. Seperti Yesus sendiri rendah hati dan lemah lembut. Kita perlu hikmat kebijaksanaan dari Roh Kudus. Tidak semau gue menurut kehendak kita. Jangan saudara. Dalam menjalani perutusan,
kita di tengah-tengah serigala, kita pun harus bijak dan waspada. Diingatkan oleh Sang Baginda kita, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 10 ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku, ada banyak orang yang tak suka dengan pelayanan kita, saudara. Kita dianggap memurtadkan mereka, mengkafirkan mereka. Maka kita akan disesah dan diserahkan ke pengadilan karena mengkristenisasi. Tapi saudara, bijaklah kita, dialoglah dengan humanis, saudara. Kita mau mengajak mereka berbicara baik-baik, berbicara seperti saudara kita sendiri. Kita berdialog dengan mereka dengan penuh humanis. Sharing saya, saudara, saya sangat suka sekali dekat dengan para preman. Saya bukan suka perbuatannya, saudara, tapi pribadinya, saudara. Seseram apapun, sejahat apapun para preman, saudara, di balik hatinya ada seberkas kasih, saudara. Kasih yang hampir sirna, saudara. Dan kasih inilah yang harus kita bangkitkan, kita hidupkan dalam pribadi mereka. Saya melalui pendekatan, berbicara dari hati ke hati. Saya mau masuk dalam kehidupannya, tapi tidak meniru apa yang dilakukan. Dari hati ke hati, saya berbicara dengan mereka dan memberi kesaksian-kesaksian pengalaman pribadi akan kasih Tuhan Yesus yang saya alami sendiri. Dan puji Tuhan, saudara, dari pendekatan hati ke hati ini dan mendengarkan kesaksian saya, mereka tersentuh oleh kasih Kristus. Dan puji Tuhan pula, saudara, mereka bertobat, beralih pekerjaan. Ada yang menjadi tukang parkir, ojek, juga di bengkel. Yesus Tuhan mengutus kita ke tengah serigala, agar mereka dapat mendengar, saudara, merasakan kerajaan sorga, mengalami kasih Kristus, sehingga mereka mengalami sukacita dan mau bertobat. Inilah inti perutusan yang diberikan Yesus kepada kita. Perenungan Regi hari ini, saudara, mengingatkan kita bahwa kita semua diutus ke tengah-tengah serigala untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan sorga, sehingga mereka yang mendengarkan kabar sukacita ini dapat mengenal pribadi Yesus dan merasakan kasih Yesus seterusnya, saudara. Yang kita harapkan mereka mau bertobat dan mengikutinya. Mari saudara-saudara, kita selalu persiapkan hati dan selalu siap untuk diutus. Berkat bimbingan Roh Kudus yang bersatu bersama Tuhan Allah kita Yesus Kristus, kita dimampukan untuk menjalani perutusan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.